Ya, kembali lagi bersama gua di Embuh ya. Nah, kali ini gua akan menceritakan yang kemarin nih, ngelanjutin film yang kemarin juga. Nah, di sini kali ini si Lee Ming Feng adalah mau memukul pembantunya dan dia diselamatin oleh si Lee Wei Yong dan si Lee Min De. Nah, kali ini si Lee Min De juga mengatakan bahwa hati-hati dan jangan sampai ketemu lagi sama si Lee Ming Feng. Nah, di sini juga si Lee Min De juga nanyain lu kenapa ikut-ikutan begitu. Nah, si Lee Wing juga ngapa sih gue mau ikut juga gitu. Nah, di sini kali ini si Lee Wing lagi meminum teh dan beberapa saatnya langsung pembantunya ngelapor bahwa dia tuh udah tahu emaknya tuh di mana, ibu kandungnya gitu. Nah, pas malam tiba si Lee Wing juga berencana untuk ke kediamannya ibunya, ibu kandungnya, kan dia dikabarkan lagi sakit gitu, tapi dia nggak boleh ketemu sama siapapun, pokoknya lagi sakit lah, dikurung. Nah, sementara itu pembantu si Chinro adalah datang duluan ke kediaman ibunya. Nah, kali ini langsung saja tuh ibunya kan lagi sakit, ibu si Wiyong. Nah, pembantunya si ibunya tuh langsung ditahan. Nah, pembantu dari si Chinro langsung saja memegangin dan nyekokin gitulah obat, nggak tahu itu obat, nggak tahu itu racun gitu. Dan dia tuh berkata bahwa itu siapa, begitulah di kediaman ini gitu, langsung cekokin. Nah, beberapa saat kemudian si Liwing datang, tapi dia telat kan datangnya. Nah, dia ngomong dulu, pokoknya ngobrol. Nah, tapi dia tahu bahwa ada orang tuh di dalam. Pas dia datang udah terlambat karena dia udah dicekokin duluan sama pembantu si Chionro gitu. Nah, si Liwing langsung datang dan memeluk ibunya. Si ini ibah pembantunya si ibunya tuh ngomong bahwa dia tuh dicekokin gitu. Nah, si Liu juga nggak terima kan, dia nyekokin ibunya, tapi si pembantunya cuek-cuek aja gitu. Tapi dia cabut tuh ngomong-ngomong sama si Chunro, ibunya sendiri, majikannya lah gitu. Nah, selang waktunya si ibu itu muntah dan dia mau memanggil tabib gitu, disuruh sama si Liweong. Pada saat itu ibunya baru pertama kali ketemu sama si Liweong dan dia menyuruh itu pergi karena dia tahu bahwa di situ nggak aman gitu, karena kan nggak boleh ketemuan kan karena ibu itu dikurung di kediaman ini, dia kan membantu di sini gitu. Nah, selang waktu beberapa saat perdana menteri itu datang sama si Sionro nya sendiri, bahwa dia tuh dilaporin sama si Li Changli juga anaknya kan. Nah, perdana menteri datang sama si Sionro melihat ibunya begitu, ibunya si Liwiyong tuh udah tahan. Nah, beberapa saat kemudian si Sionro ngefitnah lagi, ngapain lu kesini gitu kan, dia nggak boleh ketemu sama siapapun kan, karena dia punya penyakit gitu, penyakit gampang menular gitu. Nah, Sylvia membela karena dia akan dilukai sama si pembantunya si Chenro, dan si pembantunya juga menjadi saksi kan bahwa dia juga begitu gitu. Nah, si Liwang juga difitnah juga nih karena ya dia kan ketemu nggak boleh, siapa saja yang mau ketemu sama ibunya nggak boleh gitu kan, dia begitulah. Nah, dia mau sidang, si yang ngopornya itu yang ngoporin si Junro suruh sidang. Nah, sebelum sidang ada kejadian hal aneh lah di kediaman ini, banyak banyak hal aneh gitu, dari ikannya mati, burungnya si Limindo mati, begitulah kecelakaan karena kan diyakini si Liweng itu membawa sial karena lahir di bulan Februari, katanya sih begitu. Nah, kan ikannya pada mati. Dan si adanya si Li Changru juga begitu itu kan, dan menuduh sama si gara-gara Li Weiyong, pokoknya Li Weiyong yang salah begitu karena kan dia bawa sial katanya. Nah, si Zoro juga menyuruh perdana menteri suruh mengusir si Li Weiyong. Li Weiyong juga apa namanya membela diri, masa iya sih gue begitu kan, si Li Weiyong juga udah mati kan, dia bukan Li Weiyong juga. Nah, lo tau ada si Li Changro ada yang menarik dari belakang.
nggak tahu ini dari skenario dari si Chinro sendiri atau gimana juga nggak tahu begitu. Tapi si Liu juga panik kan. Nah udah gitu si Liu langsung kurung lah karena dia ya difitnah, begitulah banyak fitnah lah di sinilah sama si Chinro. Chinro kan ibu dari kediaman ini yang megang kediaman inilah ibunya gitu. Nah si Liu juga, kamu nggak apa-apa kok gitu. Nah selang waktunya sidang, si kan ini waktunya sidang nih, bahwa dia tuh emang bener-bener pembawa sial apa enggak, dia membawa dukun. Nah dukunnya juga sekongkol sama si Chinro sendiri bahwa dia juga emang pembawa sial, apalagi masuk ke diaman ini gitu. Nah si Liu Yang tetap saja kekeh karena dia tuh bukan pembawa sial. Bukan apa gitu, dia mau dihukum di sini kan, dihukum di sini. Terus si kediaman menterinya, perdana menterinya suruh kamu diam saja, nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah langsung saja si dukunnya tuh suruh gitu, emang benar-benar dia pembawa sial, harus dicambuk 50 kali gitu. Dia tuh dicambuk 50 kali dari cambuk dan darah anjing gitu. Nah si Liu Yang juga tidak terima karena mungkin kamu salah gitu kan. Nah si Lim ini juga mau membela si Liu Yang sendiri gitu kan. Nah setelah ini dia mau dicambuk 50 kali gitu kan, baru satu. Si Liu Yang tetap menahan karena kerasa kesakitan. Nah si pembantunya si Liu Yang juga suruh kuat, iya nyonya gitu kan. Nah, ini sekongkolnya si ini Chinro nih sama anaknya si Li Changli, pokoknya sekongkol lah banyak kan di sini untuk mengusir si Liu Yang. Nah si Li Mindes sama si Li Changru tuh bersujud karena kasihan juga karena dia kan juga keluarga dari sini kan begitu. Nah perdana menteri atas dasar siapa kau mau dia buat udahan gitu. Nah di sisi lain si Liu Yang udah mau pingsan. Nah ini ibunya baru datang nih, ibu si Liu Yang, dan dia memohon juga bahwa dia nggak boleh dipecut, dia cambuk. Nah di sini ibunya ngamuk nih dan menahan dia, dan yang dicambuk itu ibunya karena dia memeluk si Liu Yang gitu. Nah ibunya juga langsung pingsan ya, baru 1 kali 2 kali langsung pingsan. Dan si Liu Yang juga ngamuk. Dan si ini neneknya atau ibu dari papanya, ibu dari menterinya, perdana menterinya, dia juga nangis. Dan karena kan dia sayang banget sama si Liu Yang gitu, dan dia juga membuat drama suruh memanggil si Li Changli, adiknya si Li Changxi gitu. Nah si siapa neneknya itu ngomong bahwa emang kamu yang punya kediaman ini, saya yang megang, saya yang paling tua gitu, kamu nggak pernah dengerin saya sih gitu kan. Nah pertanyaan itu juga diem baik kan karena dia tahu kan dia itu salah gitu. Nah si Chinro juga lagi bikin drama lagi nih di sini nih. Nah si Chinro ngomong bahwa masa nenek sayangnya sama si Liu Yang juga, saya juga disiksa nih, ada hal sial gitu karena dia kan tadi malam ditarik kakinya sampai kejebur ke danau gitu. Dia memohon juga karena jangan si Liu Yang juga yang harus diselamatin, saya juga gitu, karena hal sial ini datang ke rumah, jangan bikin musibah di seluruh kediaman ini gitu kan. Si nenek juga bingung, semuanya tuh sujud karena biar tuh nggak ada sial di rumah ini gitu. Dia tuh membuat ritual biar si Liu Yang tuh mati gitu. Nah si neneknya juga nggak mau tahu gitu
dan ini juga nyelamatin si Liweyong lah gitu. Dia sayang sama si Liweyong karena dia tahu otak-otak jahatnya si Chunro itu. Ini tuh emang dari si Chunro itu. Nah, tanpa disadari dia udah di ranjang juga, tapi dia udah sakit kan, dia dicambuk berapa kali gitu. Nah, udah begitu dia ngomong suruh apa, salah satu pembantunya suruh ke kediaman Liminde, suruh minta tolong karena hanya dia doang yang bisa diminta tolong di kediaman ini. Yang bisa dipercaya itu cuma si Liminde sama si Li Changru. Nah, pembantu salah satunya ke kediaman Liminde karena dia mau minta tolong gitu. Sebelum sampai juga ada pembantunya si Chionro juga, salah satu gitu, untuk apa, untuk menjemput si Liweyong karena dia mau dibuang dari sini. Nah, dia kan penyakitan dan juga dia bau gitu kan, karena kan dia dicambuk dari darah anjing. Apalagi dia nggak sembuh gitu kan, udah dikasih apa-apa nggak sembuh. Nah, pembantu salah satunya si Baiji minta tolong juga sama si Liminde, suruh selamatin Liweyong gimana caranya gitu, suruh lindungi lah. Nah, si juga berterima kasih karena dia tuh mau. Itu si Liminde juga, nah langsung saja si pembantunya Chunro langsung saja itu apa, mau menjemput si Liweyong karena dia mau dibuang gitu kan. Nah, dia berdebat dulu sama pembantunya, tapi pembantu yang ini tuh agak takut gitu ya karena dia mau diancam juga sih. Nah, beberapa saat dia nggak mau itu karena dia udah pingsan, udah kayak mau mati gitu si Liweyong sendiri. Dan si pembantu Chiro mengancam kalau lu mau macam-macam di sini nggak usah itu gitu kan, tapi dia langsung saja melepaskan si Liweyong biar dia dibawa. Dia juga melihat kok lu lepas gitu, langsung dia ditarik, dibawa si Liweyong, nggak tahu dibawa kemana, dibawa keluar lah ke hutan, ternyata dibawa. Tapi ternyata dibawa hutan dia ditetakin saja, udah gitu ditendang ke bawah ke jurang, dia tuh mati gitu kan. Udah gitu langsung saja tuh dia ke gua, pas banget di depan gua gitu. Nah, di scene kali ini kita diperlihatkan adalah si siapa namanya, pangeran. Diperlihatkan si pangeran Gojing gitu, yang gue Gojing lah gitu. Pangeran itu ya, pangeran iya, cucu dari kaisar ya, bersama asistennya sendiri. Nah, dia lagi berkelana, lagi jalan-jalan gitulah, biasalah, nggak mau di rumah anak-anak orang kaya gitu, anak-anak kaisar. Dia ingin bebas dari pemerintah. Nah, di selang beberapa lagi ngobrol, tahu-tahu ada yang nyerang dari atas gitu. Nah, disinilah pergelutan, peperangan terjadi. Tapi nggak tahu ini yang nyerang siapa, berani-beraninya menyerang Gojing gitu. Langsung saja dia kabur lah. Nah, di saat kabur dia mau dicekat juga, langsung saja tuh disikat sama si Gojing. Dia jago. Nah, dia ngomong sama asistennya suruh berpisah dan bertemu kembali nanti di hotel gitu. Nah, si Liweyongnya sendiri ini terbangun dari tidurnya karena dia ternyata masih hidup gitu kan. Nah, hidup dia melihat ada hewan buas gitu, langsung aja dia masuk ke dalam gua dan dia memegang kayu karena dia ada hewan buas di luar tadi, ada serigala lah. Nah, dia ngomong apakah saya akan mati, apakah dia masih kuat gitu. Nah, si Gojing tetap saja berlari. Ini kan lagi dikejar karena dia masuk ke gua lah. Nah, pas masuk ke gua dia ternyata ada si Liweyong sendiri, dia nggak tahu kan gitu kan. Nah, langsung digebuk dia dari belakang. Nah, langsung diam-diam gitu kan. Si
Ciliwungnya sendiri, dan gitulah.